Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Indriani dengan NIM 230111050. Saya di sini ingin memaparkan hasil riset kecil saya tentang dinamika organisasi di tingkat desa, khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Warukawu. Mengapa dengan BPD? Nah, karena lembaga ini adalah parlemen di tingkat desa yang menjadi jembatan utama antara suara rakyat dan kebijakan pemerintah. Baik, kita akan mulai. Latar belakang Badan Permusyawaratan Desa BPD ini merupakan lembaga perwakilan rakyat di tingkat desa yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintah desa. Lembaga ini berfungsi menyalurkan aspirasi warga, menampung kebutuhan masyarakat, serta menyampaikan usulan kepada pemerintah desa agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, BPD juga berperan dalam mengawasi jalannya pemerintah desa, termasuk pelaksanaan pembangunan, penggunaan anggaran, dan pelayanan publik sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Oleh karena itu, efektivitas organisasi BPD perlu dianalisis melalui struktur organisasi, sistem komunikasi, serta mekanisme pengambilan keputusan untuk mengetahui sejauh mana organisasi mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Metode penelitian kualitatif digunakan agar peneliti dapat memahami kondisi organisasi secara mendalam berdasarkan faktor di lapangan. Observasi dilakukan untuk melihat aktivitas nyata organisasi, wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari pengurus, dan dokumentasi untuk memastikan data legalitas organisasi. Nah, agar data yang saya peroleh akurat, saya tidak hanya melihat dari satu sisi saja. Saya melakukan observasi langsung. Saya melakukan observasi langsung di lapangan dan mewawancarai salah satu pengurus untuk mendapatkan perspektif mendalam. Mari kita lanjut, identitas dan landasan hukum organisasinya. Nah, disahkan itu melalui keputusan Bupati Cirebon pada tanggal 20 Juli 2023 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Warukawu, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, masa anggota tahun 2023 sampai 2029. Nah, Badan Permusyawaratan Desa Warukawu ini memiliki legitimasi formal sebagai organisasi musyawarah di tingkat desa, bahwa pengesahan melalui SK menjadi dasar organisasi dalam menjalankan kegiatan serta menjalin koordinasi dengan pihak desanya. Penting untuk dicatat bahwa organisasi ini memiliki landasan hukum yang kuat melalui SK Bupati yang menjadi nyawa bagi mereka yang menjalankan tugas selama periode 2023 sampai 2029. Baik, kita lanjut dengan strukturnya. Nah, strukturnya itu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bidang pengawasan pembangunan desa, bidang administrasi pembangunan desa. Setiap pengurus telah menjalankan perannya sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Sinkronisasi tugas ini nampak jelas saat organisasi menggelar kegiatan kemasyarakat di mana setiap bagian mampu bekerja secara mandiri namun terorganisir. Nah, lanjut, kita karakteristik struktur fungsional itu memiliki cirinya. Nah, yaitu cirinya pembagian kerja berbasis bidang. Yang kedua, alur koordinasi yang terstruktur. Yang ketiga, spesialisasi peran dan kompetensi tugas. Kelebihan struktur ini di dalam konteks organisasinya itu ada sistem kerja yang sederhana dan transparan, distribusi tanggung jawab dan akuntabel, ada juga akselerasi efisiensi
pelaksanaan kegiatannya. Nah, untuk tujuan organisasinya itu, Badan Permusyawaratan Desa Warukawu memiliki komitmen dan tujuannya. Nah, yang pertama itu ada optimalisasi potensi kelembagaan dan sumber daya manusia. Yang kedua, penguatan fungsi pengawasan dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, sinergitas sebagai mitra strategis pemerintah desa. Yang keempat, konsolidasi aspirasi dan konsolidaritas kolektif masyarakat. Nah, meskipun strukturnya itu terlihat sederhana nih ya, pembagian kerja di sini sangat fungsional. Artinya, setiap orang tahu apa yang harus dikerjakan sesuai bidangnya masing-masing. Nah, tentu dalam organisasi tidak selamanya mulus, ada perbedaan juga pendapat atau masalah jadwal. Namun menariknya hal ini justru dianggap sebagai konflik fungsional yang mendewasakan organisasi melalui musyawarah. Oke, kita lanjut ke kegiatannya nih. Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Warukawu ini ada rapat untuk membahas dan menyepakati peraturan desa. BPD bersama kepala desa berdiskusi dan menyepakati nih rancangan peraturan desa agar kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat desa. Nah, yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD menerima keluhan, usulan, pertemuan atau kunjungan langsung. Yang ketiga, mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana pembangunan, prioritas anggaran, dan persoalan masyarakat. Dinamika dan konflik dalam organisasi BPD, perbedaan pendapat yang dinamika internal merupakan hal wajar dalam proses demokrasi. Tantangan yang muncul meliputi masalah kedisiplinan anggota, perbedaan argumen, dan menafsirkan aturan atau menentukan program, serta miskomunikasi jadwal karena kesibukan anggota. Namun, konflik tersebut tidak menimbulkan perpecahan karena selalu diselesaikan melalui musyawarah dengan ketua sebagai mediator secara teori. Kondisi ini termasuk konflik fungsional, namun perbedaan pendapat yang justru memperbaiki kualitas keputusan dan mematangkan kinerja. Nah, bentuk strukturnya itu menggunakan struktur fungsional, artinya beban kerja dibagi di dalam pos-pos spesifik pengawasan dan regulasi agar setiap anggota memiliki spesialisasi tugasnya masing-masing. BPD Warukawu menerapkan sistem komando terpusat di mana ketua memegang kendali penuh atas seluruh kebijakan dan pengawasan secara formal. Instruksi mengalir secara vertikal dari ketua ke wakil ketua hingga ke bidang-bidang di bawahnya untuk memastikan organisasi tetap searah. Karena jumlah anggotanya terbatas hanya 9 orang, rentang kendali ini menjadi sangat efektif karena pimpinan bisa memantau kinerja anggota secara langsung tanpa hambatan birokrasi yang rumit, sehingga informasi tersampaikan dengan lebih cepat dan akurat. Meskipun memiliki struktur yang terlihat kaku, praktik di lapangan sebenarnya jauh lebih fleksibel. Berkat semangat kolektif kolegial, anggota antar bidang seringkali berkoordinasi secara langsung untuk menyelesaikan urusan operasional tanpa harus selalu menunggu instruksi formal dari ketua. Perpaduan antara aturan yang jelas dengan hubungan kerja informal yang lincah ini memungkinkan BPD Warukawu tetap solid secara organisasi, namun tetap responsif dalam menghadapi dinamika pembangunan desanya. Struktur saat ini sudah memenuhi fungsi dasar pengawasan pembangunan, administrasi, dan kesekretariatan. Namun, ditemukan kesenjangan karena belum adanya unit khusus untuk analisis kebijakan strategis litbang
dan manajemen eksplorasi berkelanjutan. Nah, terus kita lanjut, kesenjangan dalam struktur organisasi modernnya. BPD saat ini masih cenderung berorientasi pada fungsi pengawasan teknik operasionalnya. Nah, lembaga lebih berfokus pada pengawasan kegiatan yang sedang berjalan dan urusan administrasi rutin dibandingkan menjalankan peran perencanaan strategis atau strategis planning. Idealnya, sebagai mitra sejajar kepala desa, BPD perlu meningkatkan kapasitasnya dalam merancang arah kebijakan desa yang lebih visioner dan berbasis data. Mekanisme koordinasi kegiatan. Nah, koordinasi kegiatan ini dilakukan melalui alur birokrasi yang terstruktur. Nah, koordinasi internal ini itu BPD mengordinasikan tugas, fungsi, dan kewajiban anggota sesuai diktum ketiga. Nah, terus selanjutnya ada koordinasi eksternal. BPD berkoordinasi dengan Warukamu dalam hal kebijakan desa serta dengan Camat Depok sebagai pembina wilayah dan pengawas administratif. Nah, terus ada pelaporan. Segala perubahan atau hasil kegiatan dikoordinasikan kepada Bupati melalui DPMD. Nah, terus proses pengambilan keputusannya nih. Pengambilan keputusan di BPD ini bersifat kolektif. Nah, musyawarah keputusan diambil dalam rapat BPD yang dihadiri oleh perwakilan dari tiap dusunnya. Nah, terus ada validasi produk hukum. Keputusan strategis seperti pengesahan APB desa diambil melalui kesepakatan bersama antara BPD dan KUU. Nah, terus selanjutnya dasar pengambilan keputusan harus merujuk pada regulasi yang lebih tinggi seperti di Perda Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 dengan tentang BPD. Nah, terus cara penyelesaiannya itu masalah atau konfliknya itu sendiri, mekanisme penyelesaian masalahnya itu dilakukan secara berjenjang ya. Melalui tingkat internal dulu nih. Tingkat internal itu diselesaikan melalui musyawarah internal anggota BPD untuk mencapai mufakat. Nah, terus ada tingkat desa. Jika terjadi konflik dengan pemerintah desa, dilakukan mediasi dalam forum musyawarah desa. Nah, terus tingkat kecamatan nih. Nah, Camat Depok bertindak sebagai mediator dan pembina jika konflik tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, dan pembina jika konflik tidak dapat diselesaikan di tingkat desa. Kita lanjut ke evaluasi efektivitas organisasi nih. Nah, hal yang sedang berjalan dengan baik itu yang pertama ada proses sesuai regulasi dan hierarki di hukum. Yang kedua, anggota dipilih langsung sehingga memiliki legitimasi sosial. Masa jabatan jelas 6 tahun. Ada dukungan anggaran operasional. Terus hal yang kurang efektifnya nih ada 2. Nah, yang pertama, proses birokrasi lama sekitar 2 bulan dari pemilihan ke SK. Nah, terus yang kedua, ketergantungan pada APBDes membuat operasional bisa terganggu jika dana turun atau terjadi konflik politik desa. Nah, terus ada penyebab masalah organisasi. Terus ada penyebab masalah organisasi. 3 nih kendala organisasinya. Nah, yang pertama itu kendala komunikasi administrasi dengan DPMD. Nah, terus yang kedua, kewenangan terbatas terutama soal keuangan. Nah, yang ketiga, ketergantungan pada camat untuk pelantikan. Jika terlambat, organisasi bisa stagnan di awal. Kerangka output. Terus ada kerangka output, proses, dan inputnya nih. Nah, yang pertama itu kita ke input dulu ya. Nah, inputnya itu organisasi memiliki dasar hukum jelas, anggota dipilih langsung masyarakat, administrasi disusulkan kepala desa dan camat serta didukung anggaran APBDes. Nah, terus prosesnya nih, usulan
diverifikasi DPMD, disahkan melalui SK Bupati, lalu dilakukan pelantikan oleh camat maksimal 30 hari. Nah, terus outputnya nih, terbentuk struktur organisasi BPD periode 2023 sampai 2029 yang sah secara hukum dan berfungsi menjalankan pengawasan serta legislasi desanya. Nah, dari sisi efektivitas ini, tentang kendali di sini sangat ramping karena anggotanya hanya 9 orang. Ketua bisa memantau kinerja secara langsung tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Namun, ada satu temuan menarik nih, BPD saat ini masih terlalu fokus pada urusan rutin administrasi. Nah, idealnya itu mereka perlu melangkah lebih jauh ke arah perencanaan strategis yang lebih visionernya. Ada rekomendasi perbaikan organisasinya nih. Nah, terus perbaikan struktur organisasi untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan legislasi. Di struktur internal perlu dikuatkan melalui ada 3 nih. Nah, terus yang pertama itu spesialisasi di bidang kerja melalui anggota di dalam bidang spesifik pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan agar pengawasan kinerja aku lebih mendalam dan fokus. Nah, yang kedua itu ada penguatan sekretariat BPD, yaitu penyediaan staf administrasi khusus untuk mengelola dokumentasi rapat dan mengarsipkan berita acara secara sistematis guna memenuhi kebijakan pelaporan kepada DPMD sesuai diktum kelima. Nah, yang ketiga itu ada formasi persepsi dusun, memastikan setiap dusun dari 5 dusun yang ada memiliki penanggung jawab wilayah yang jelas dalam struktur BPD untuk menjalankan aspirasi warga terserap merata. Nah, terus ada perbaikan sistem komunikasi atau koordinasinya, membangun alur informasi yang lebih dinamis dan transparan melalui forum komunikasi di tripartit itu menjadwalkan rapat koordinasi rutin antara BPD, Kumuh, dan Camat Depok untuk mensinkronkan kebijakan desa dan regulasi kabupaten secara berkala. Terus ada legitimasi aspirasi, pemanfaatan platform digital seperti grup koordinasi atau aplikasi pesan untuk mempercepat pelaporan masalah dari tingkat dusun ke pimpinan BPD sebelum dibawa ke forum resminya. Terus yang ketiga itu ada transparansi publik, mempublikasikan hasil musyawarah dan keputusan BPD melalui papan informasi desa atau media sosial agar masyarakat dapat memantau kinerja wakilnya secara langsung. Strategi peningkatan kinerja anggota ini meningkatkan potensi dan profesionalisme anggota selama masa jabatan tahun 2023 sampai 2029. Ini meningkatkan kapasitas, mengusulkan pelatihan rutin mengenai teknik penyusunan peraturan desa dan manajemen konflik kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penyusunan kalender kerja tahunan melalui jadwal kegiatan yang terukur, termasuk agenda reses, penyerapan aspirasi di tiap dusun secara terjadwal untuk memastikan anggota bekerja secara proaktif. Nah, terus evaluasi kinerja internal, melakukan penilaian mandiri atau self-assessment dan setiap akhir tahun anggaran untuk meninjau sejauh mana tugas, fungsi, dan kewajiban sesuai diktum ketiga telah dijalankan secara maksimalnya. Baik, kita sudah lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, struktur organisasi BPD Desa Warukaung telah berjalan cukup baik karena memiliki pembagian tugas yang jelas melalui model struktur fungsional, koordinasi, dan komunikasi antar anggota juga
tergolong efektif karena jumlah anggota yang terbatas, memungkinkan penyampaian informasi berlangsung cepat dan langsung. Secara umum, organisasi telah mampu menjalankan fungsi pengawasan, penyaluran aspirasi masyarakat, serta kerja sama dengan pemerintah desa dengan baik. Konflik internal yang muncul masih bersifat wajar dan dapat diselesaikan melalui musyawarah sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan nih. Nah, seperti belum adanya uraian tugas tertulis secara rinci dan belum adanya fungsi khusus yang menangani perencanaan strategis serta analisis kebijakannya. BPD Warukawu ini sudah memiliki fondasi yang solid secara hukum dan struktural. Jika sedikit celah dalam perencanaan strategisnya ini diperbaiki. Jika sedikit celah dalam perencanaan strategis ini diperbaiki, mereka akan menjadi mitra pemerintah desa yang luar biasa. Baik, itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.